Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selamat pagi para mahasiswa FKIP, semua prodi untuk semester 3 dan semester 1. Hari ini kita akan membahas tentang lanjutan dari pembelajaran minggu lalu untuk kewirausahaan pertama atau KWU 1 ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang value proposition setelah kita membahas siklus bisnis ya. Kita sudah membahas siklus bisnis, lalu kemudian Anda harus membuat proyek tentang siklus bisnis 6 bulan student enterprise Anda, dan produk-produk Anda sudah disiapkan, lalu kemudian dituliskan di dalam proyeknya untuk siklus bisnis ya selama 6 bulan yang gambarnya seperti spiral itu. Lalu yang kedua adalah selain siklus bisnis, kita sudah menginjak kepada bisnis model kanvas yang kita sudah membahas tentang customer segment. Saat ini kita akan membahas tentang value proposition. Nah, hari ini kita akan memiliki kuliah yang berbeda dengan sebelumnya. Anda akan diberikan project based learning dan focus group discussion. Namun demikian akan saya antar dulu dengan materi, ya istilahnya induction materi ya, induksi materi untuk membuat fokus group hari ini. Utamanya adalah untuk membuat value proposition. Mari kita ikuti bersama ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya. Tujuan kita untuk kuliah pada saat ini adalah Anda nanti saya harapkan untuk bisa mampu mengidentifikasi segmen pelanggan yang kemarin sudah dilakukan sebenarnya ya. Namun hari ini harus dipresentasikan di dalam sebuah presentasi dengan grupnya, dengan student enterprise-nya. Silahkan membuat video presentasi nanti dan bisa di-upload baik di YouTube maupun di IG ya, mana yang Anda suka ya. Tapi sekali lagi ini adalah akademik dan ini juga praktis ya. Oleh sebab itu silahkan dibuat secara lebih baik ya, secara menarik dan baik. Kenalkan student enterprise Anda dan kenalkan juga produknya, lalu kemudian siapa segmen pelanggannya, begitu ya. Lalu kemudian hari ini saya ingin Anda sudah bisa menciptakan proposisi nilai atau value proposition. Nah, tadi sudah saya sampaikan, kita minta untuk mempresentasikan customer segment untuk startup bisnis, untuk yang kewirausahaan 2 ya, untuk yang kewirausahaan 1 itu adalah untuk student enterprise ya, student enterprise-nya. Anda juga bisa mampu mempresentasikan value proposition. Nanti juga sama, Anda presentasikan dengan memakai video ya, lalu kemudian Anda bisa upload ya di tempat yang Anda suka, lalu kemudian linknya dikirim ke Pak. Nah, di sini saya tuliskan adalah untuk startup bisnis ini adalah untuk yang KWU 2, untuk yang KWU 1 adalah yaitu adalah student enterprise ya. Lalu nanti dalam fokus group discussion lakukan presensi dengan link yang sudah saya berikan kepada Anda ya. Nah, lanjut ya. Baik, kita lanjutkan untuk perkuliahan meeting ke-6 ini adalah kerjakan midterm quiz, ada midterm quiz yang linknya ada di situ. Lalu upload tugasnya ke tugas-tugas yang kemarin, tugas 1 dan tugas 2 itu diupload di Drive, Google Drive saya di situ ya, nanti akan saya ambil untuk
saya nilai ya sesuai dengan foldernya. Di situ sudah saya berikan folder-foldernya ya. Lalu Anda harus buat presentasi tentang siklus bisnis dan customer segment. Nah, tadi yang saya sampaikan tadi, yang tugas 1, tugas 2 itu dipresentasikan ya dengan membuat video pendek ya. Silakan aja membuat video di depan kampus boleh, di ruang kelas boleh, tapi silakan timnya, ya, CEO-nya dari perusahaan Anda, ya, student enterprise Anda itu mempresentasikan ya. Lalu kemudian ikuti kuliah ini di YouTube. Nah, lalu kemudian silahkan melakukan fokus group discussion dengan teman-teman ya. Nanti waktu kuliah kita jalan, namun demikian apabila Anda ingin melakukan kegiatan itu di luar kuliah boleh juga, tidak masalah ya. Kita lanjutkan. Ya, satu hal penting adalah bekerjalah dengan tim Anda, yaitu dengan student enterprise Anda. Lalu kemudian ini kemarin yang sudah kita bahas ya, ini adalah how a business work, ini yang kita sebut dengan siklus bisnis dan 6 bulan, siklus bisnis 6 bulan, kemarin sudah kita bahas selama 4 minggu kemarin ya. Dan customer segment sudah kita bahas, lalu kemudian apalagi value proposition yang sekarang kita akan lakukan focus group discussion ya. Nah ini ingat ini adalah gambaran tentang bisnis model kanvasnya ya. Ini bisnis model kanvasnya kita sudah lakukan pembahasan di customer segment. Nah sekarang dipertajam lagi ya. Segmen pelanggannya siapa saja. Nah, nanti Anda akan bisa menentukan bentuk produk dan juga nilai-nilai produk yang sesuai dengan kebutuhan customer segment ya tentunya kan gitu. Masih ingat customer segment ada 5 customer segment ya. Termasuk diantaranya adalah mass market ya. Ada mass market, ada niche market, ada diversified market ya kan. Gitu. Dan ada apa lagi? Segmented market ya itu tentunya sudah Anda lakukan dan oleh sebab itu sudah Anda identifikasi, oleh sebab itu nanti dipresentasikan ya. Tugas-tugasnya dimasukkan di dalam tadi link yang sudah saya beritahukan ya. Lalu kemudian hari ini Anda akan melakukan focus group discussion yaitu untuk value proposition. Konsultasi terhadap Pak Pri tetap bisa jalan yaitu dengan menggunakan platform komunikasi yang sudah ada, termasuk AdLink, termasuk WA ya kan, termasuk apalagi ya, termasuk email boleh juga ya. Oke, jadi ya lakukanlah pembelajaran ini dengan menyenangkan ya, tidak harus selalu sinkronus dengan Pak Pri, tapi asinkronus seperti ini dengan project based dan focus group. Anda juga harus bisa belajar untuk disiplin untuk self learning juga, tapi tetap nanti akan saya monitor dan saya juga akan dampingi ya, walaupun tidak langsung seperti biasanya kita sinkronus ya. Kita lanjut ya. Ya inilah custom segment yang kemarin sudah kita bahas. Nah, lalu kemudian kita akan membahas tentang value proposition. Nah saya sengaja menggunakan ini ada UCO Universitas Ciputra ya, ini sudah ada di YouTube dan kita pakai untuk referensi pembelajaran. Silakan nanti bisa masuk, bisa belajar tentang apa itu value proposition dengan Bu Laura. Kita berterima kasih kepada Universitas Ciputra Surabaya yang sudah memberikan materi yang luar biasa ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah value proposition ya, ada 11 value proposition. Nanti akan saya jelaskan secara ringkas untuk 11 value proposition. Ya, ini ada 11 ya sampai kepada kenyamanan dan kemudahan. Mari kita bahas ya. Ini adalah contoh juga ya, ini contoh dari value proposition yang dibuat oleh seorang mahasiswa di Universitas Ciputra. Tentu kita selalu mencontoh yang baik ya, dan di sini sudah open di publik, oleh sebab itu bisa kita gunakan referensi untuk belajar. Silakan nanti masuk pada channel YouTube Ciputra, lalu kemudian kita silakan belajar ya dari situ. Ya, kita lanjut ya.
Baik, nanti pada tugas ketiga ini adalah Anda diminta untuk membuat value proposition, lalu kemudian gunakan form yang ada di link tersebut ya. Sudah saya berikan linknya ya. Nah, baik, kita bahas secara ringkas ya, apa itu value proposition? Value proposition itu tidak selalu berupa produknya ya, tapi juga nilai-nilai yang lebih atau kualitas atau apa, atau nilai-nilai yang sesuai dengan harapan dari customer Anda atau pelanggan Anda ya, atau ya customer ya pelanggan ya, apalagi ya pembeli ya bolehlah pembeli ya, atau orang yang memutuskan untuk membeli produk Anda yang begitu ya. Jadi value proposition itu tidak selalu yang dimaksudkan adalah produknya, tetapi adalah baik untuk jasa maupun produk yang jadi itu adalah ya nilai-nilai unggul yang berbeda dengan usaha yang lain gitu, produk yang lain, jasa yang lain. Lalu itu sesuai dengan harapan dari siapa, dari customer-nya ya, customer Anda tentunya ya. Nah, sebagai contoh kalau kita misalnya salah satu dari Anda kan itu membuat apa itu, membuat usaha ya, student enterprise, membuat usaha mengenai ya, membuat usaha mengenai toko ATK ya. Ini juga boleh, ini kakak untuk yang wirausahaan 2 ya sama ya, prosesnya sama seperti tadi sudah saya berikan juga link-linknya. Untuk hari ini memang spesial kita melakukan pembelajaran dengan fokus group discussion asinkronus, tapi Pak Pri tetap memonitor ya, dan presensi, lalu kemudian tugas, lalu material sudah ada di sana semuanya. Oke, saya sudah sampaikan ya di komunikasi di grup WA juga ya, lalu kemudian di Adlink juga bisa diakses, tapi untuk sekarang ini Adlink masih saya tata kembali ya, kemudian di YouTube ya seperti ini, nanti silakan dicermati. Ini juga berlaku untuk kakak yang para mahasiswa yang KWU 2 ya, kewirausahaan 2, yaitu yang startup bisnis. Nah, sekaligus ini adalah untuk baik untuk kewirausahaan 1 maupun kewirausahaan 2. Yang kewirausahaan 1 yang tadi startup bisnis itu adalah sesungguhnya maksudnya adalah student enterprise ya. Jadi begitu ya. Jadi inner simulation for having enterprise untuk membuat perusahaan ya, perusahaan mahasiswa. Nah, sedangkan untuk wirausahaan 2 itu sudah merupakan startup ya, harus dijalankan beneran ya. Kalau yang di student enterprise oke, simulasi boleh, jalankan juga boleh. Ini kalau di startup itu kita akan kait untuk bisa dijalankan betulan ya. Dan untuk siklus bisnisnya jangan lupa itu adalah 6 bulan ya. Siklus bisnisnya 6 bulan. Nah, tadi saya sudah sebutkan tadi dengan apa tadi ya, dengan how a business work ya. Dilihat dimulai dari cash in-nya, expenses-nya, ya kan, lalu pengeluaran untuk wages, pengeluaran untuk production, ya, lalu kemudian untuk marketing, lalu di push up sales-nya dan diminimalisasi untuk apa? Untuk debt-nya ya, dan diusahakan untuk selalu bisa revenue stream-nya untuk cash out-nya lebih besar daripada cash in, itu penting sekali. Nah, jadi dipresentasikan ya, silahkan dipresentasikan, buat video pendek ya, presentasikan secara baik ya, boleh di depan kampus ya presentasinya ya. Oh, saya punya perusahaan namanya Student Enterprise apa gitu ya. Lalu kemudian usaha saya apa, lalu kemudian dari sisi siklus bisnis kami selama 6 bulan kami rencanakan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Lalu kemudian customer segment kami adalah, nah sekarang kita akan membahas tentang value proposition. Nah, value proposition yang tadi saya katakan adalah sebenarnya adalah sesuatu untuk merespon customer segment ya, untuk apa, link langsung. Jadi ketika misalnya Anda memiliki usaha toko ATK, tentu segmen pelanggannya berbeda-beda. Ada ibu rumah tangga yang membelikan alat-alat sekolah untuk anaknya kan gitu.
anak sekolah, kantoran, kan beda-beda itu kan ya. Ya, segmennya kan berbeda-beda. Tentunya nanti Anda akan pilih mana ya, apa mass market atau niche market atau ya mass customer atau niche customer atau diversified customer atau apa atau segmented customer, nanti pasti selalu ada itu ketemu ya. Lalu apalagi ya, lalu untuk itu masing-masing customer segment pasti punya harapan kan, harapan tentang pelayanan Anda, kepuasan ya, kesuksesan. Jadi customer itu ya tidak hanya kita layani dengan customer satisfaction saja ya, tetapi harus kita layani dengan customer sukses ya, kan gitu ya. Apa bedanya ya? Kalau customer satisfaction ya Anda melayani dengan baik, mereka membeli, dapat barangnya, udah itu senang ya, apa satisfy ya, senang. Tapi yang namanya sukses kalau mereka itu misalnya apa membutuhkan buku misalnya ya, buku tulis misalnya, buku tulis itu yang mereka butuhkan bukan hanya untuk menulis saja, tapi apa, ada brandingnya, ada apa itu kebanggaannya kan gitu ya, ada digunakan untuk nulis misalnya apa catatan untuk musik misalnya. Nah, kalau kita bisa menyiapkan itu, artinya apa? Artinya ada mereka itu puas, tapi mereka sukses. Kan? Sukses dalam hal apa? Mereka bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan buku tulis yang diberi dari kita, kan gitu. Nah, itulah kenapa kita memerlukan identifikasi student enterprise ya. Student enterprise ini di apa saja sebenarnya bentuknya ya. Identifikasi value proposition ya dalam student enterprise maupun startup bisnis ya. Lalu kemudian apa saja sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi value proposition di startup bisnis maupun student enterprise kita, untuk produk kita, untuk jasa kita, ada 11 ya yang bisa kita gunakan. Yang pertama kebaruan. Lakukanlah tawarkan satu hal yang baru dari yang baru ya, yang baru dan yang lebih berkualitas, lebih apa ya, lebih memenuhi kebutuhan daripada customer ya, daripada kompetitor Anda. Misalnya ada 2 orang nih yang melakukan usaha untuk berjualan misalnya toko ATK gitu. Nah, apa yang membedakan Anda gitu, toko Anda dengan toko yang sebelah? Jadi yang pertama Anda bisa menciptakan kebaruan. Kebaruan bermacam-macam, kebaruan suasana, kebaruan service itu apa ya? Pelayanan, kebaruan produk. Nah, ini bermacam-macam ya. Jadi Anda bisa menciptakan itu, nanti didiskusikan sama teman-teman ya. Lalu kinerja itu maksudnya adalah ya performance ya. Performance terhadap kinerja terhadap pelayanan Anda. Jangan sampai orang bisa menunggu lama-lama. Lalu kalau ada orang menunggu harus Anda berikan apa gitu kan, suruh misalnya duduk di situ ada sweetener itu apa ya, kadang-kadang kalau di bank kan ada permen ya, kalau di situ Anda pakai apa nih, ada sweetener ya. Dan kalau nyetel musik nggak usah terlalu keras-keras, tapi justru yang soft, jadi orang bicara enak, nyaman, dan harus berbeda dengan kompetitor Anda gitu, ya kan? Terus kemudian pelayanannya cepat, ramah, itu kinerja ya. Lalu kemudian bisa juga customization. Customization itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan kita. Misalnya kalau ATK, lalu kemudian mereka juga ingin istilahnya sukses ya, ingin sukses untuk apa? Untuk membuat misalnya ada buku, ada sampulnya, kita bantu sekalian ya, getting the job done. Getting the job done itu di mana ya? Bantu selesaikan tugas customer ya ini. Sekaligus dengan customization ya, mereka mungkin ingin sampul buku yang ada tulisannya nama mereka gitu kan, lalu kemudian sudah tanpa harus menyampul lagi, kita sampulkan. Nah, itu contoh ya, ada customization, ada lalu kemudian bantu mereka selesaikan pekerjaannya. Misalnya begini, kalau di ATK lalu kemudian mereka juga ingin menyelesaikan pekerjaannya untuk pengetikan, printing, lah itu kan bagus, Anda siapkan sekalian di situ ya, servis untuk pengetikan dan printing. Dengan demikian dia cukup menunggu, dia dapat ATK-nya, dia juga dapat apa yang
dia harus kerjakan. Ketika dia menunggu, dia bisa telepon temannya, dia bisa menyelesaikan pekerjaan yang lain, kan gitu ya. Jadi dia tinggal melakukan, customer kita tinggal melakukan prosesnya. Ini contoh ya. Jadi ini menjadi satu one stop services yang mungkin berbeda dengan layanan dari kompetitor kita. Nah, apalagi pengurangan biaya misalnya ya. Jadi biaya-biaya yang tidak terlalu signifikan untuk mereka bayarkan, ya kita kurangi. Ya, kita kasih mereka diskon, kan kita kasih mereka membership ya. Nah, kalau sudah mereka membership, dan oleh sebab itu misalnya kalau misalnya kertas ya, lalu kemudian fotokopi ya, gitu, karena mereka terbiasa dengan fotokopi dengan kita, ya kita kurangi biaya dengan diskon, misalnya begitu ya. Brand dan status ya, jadi ini penting juga ya. Mereka merasa senang dengan brand ya, misalnya beli ATK, beli buku, beli apa gitu. Tapi lalu kemudian mereka juga merasa merasa bangga karena apa? Ada satu brand yang mereka, ya kalau brand itu bisa juga brand untuk yang mereka inginkan dari diri mereka maupun untuk layanan kita, misalnya toko kita gitu. Karena toko kita itu fast respon gitu, lalu kita berikan stiker atau apalah, mereka itu senang ya, mereka merasa juga termotivasi, saya juga harus fast respon gitu ya. Statusnya ya, walaupun mereka ini mungkin ya kan bermacam-macam dari segmennya, tapi mereka merasa statusnya adalah status yang terpelajar ya, karena layanan kita terpelajar, lalu kemudian dari sisi bungkusnya, dari sisi apapun yang kita siapkan itu betul-betul membuat mereka termotivasi ya. Itu contohnya brand dan status, dan mereka merasa oke, saya harus selalu masuk di fast and respond stationery misalnya, kayak begitu ya. Jadi contoh aja ya. Jadi contoh ya seperti itu. Lalu kemudian harga ya, harga harus bisa kompetitif ya, kualitas juga ya. Kualitas harus lebih baik daripada kompetitor kita ya. Juga kenyamanan dan kegunaan ya. Kenyamanan dalam kenyamanan dalam hal mereka itu adalah berkoneksi, berhubungan dengan kita. Kegunaan yaitu ya kegunaan produk ataupun barang yang telah kita jual kepada mereka kan gitu. Dan mereka itu puas gitu, bukan sekedar puas saja ya, tapi juga sukses. Contohnya beginilah. Kemarin itu saya melakukan training di Badan Usaha Milik Pesantren, yaitu tentang membuat pabrik roti gitu ya. Kalau di pondok pesantren itu pabrik roti ya. Roti itu bisa saja saya membeli roti bukan karena saya lapar ya. Saya membeli roti karena saya ingin merasakan roti pondok pesantren misalnya Ibadur Rahman gitu kan. Lalu kemudian itu kan higienis, rasanya enak gitu. Sisi lain saya ingin tenang, saya ingin mendapatkan barokah dari saya makan roti itu. Nah itu harapan ya, harapan customer, bukan sekedar kita dapat barangnya. Kalau roti itu misalnya dimakan untuk apa? Supaya kita kenyang, bukan begitu, tapi di balik itu ada nilai-nilai yang diharapkan gitu. Nah, itu kita siapkan dan harus berbeda dengan kompetitor kita, gitu ya. Itu juga ketika kita membeli, kita kalau saya sebagai customer ya, itu dilayani dengan baik, dengan senyuman, dengan perkataan yang baik, ya kan. Lalu kegunaannya juga sangat berguna, bukan hanya berguna secara teknis itu menyelesaikan masalah saya, tetapi juga membuat saya senang gitu, membuat saya tercukupi apa yang saya inginkan, termasuk misalnya kalau dari konteks roti tadi ya, saya bisa makan merasakan enaknya, saya bisa mendapatkan barokah doanya kan gitu, dan saya bisa mendapatkan roti yang halal. Contohnya seperti itu kan kegunaan ya terhadap diri kita. Lalu kemudian pengurangan risiko ya. Kalau tadi saya mengatakan ATK ya, ATK itu kalau Anda misalnya menjilid gitu ya, menjilid buku, maka jilidlah secara baik dan secara kuat supaya tidak ada risiko bukunya itu bisa lepas-lepas gitu, dan fotokopinya juga jangan asal supaya tidak
tulisannya hilang kan gitu ya. Nah, itulah, dan sisi lain adalah tadi kan kita memberikan layanan one stop service, itu kan bisa kita berikan hak akses, ya kan. Hak akses sampai sejauh mana. Nanti kalau di IT, di software tentu ya, di software itu ada hak akses dan semacamnya. Tapi kalau misalnya saya menjual, misalnya kemarin itu ada yang berbisnis jagung manis, gimana Pak? Kalau jagung manis ya nggak apa-apa. Hak akses yang dimaksud apa? Kan hak akses yang dimaksud adalah ketika Anda membuat jagung manis, lalu jagung manis itu dijual dalam outlet, yang di mana outlet itu ada tempat ya, tempat untuk meeting, tempat untuk berlama-lama dengan baik-baiknya. Nah, Anda kasih hak akses di situ. Contohnya begitu ya. Nah, inilah ini adalah poin-poin yang bisa kita gunakan untuk menyusun value proposition. Ya, jadi bisa dalam value proposition itu produk dan jasamu seperti apa. Gitu. Mungkin ya kemasannya baru atau desainnya baru dan semacamnya. Nanti bisa didiskusikan sama teman-teman. Ini adalah referensi untuk melakukan identifikasi value proposition terhadap produkmu, terhadap jasa yang Anda tawarkan kepada customer sesuai dengan customer segmen tadi ya. Baik, begitu, dan selamat bekerja ya. Nanti hari ini semuanya, baik grup untuk kewirausahaan 1 maupun kewirausahaan 2, kewirausahaan 1 itu memfokuskan diri, fokus grup untuk membicarakan student enterprise-nya ya. Kewirausahaan 2 memfokuskan diri untuk startup bisnisnya. Jangan lupa tahun depan kita akan lakukan exhibition ya, pameran dari student enterprise dan startup bisnis kita. Jangan lupa juga Anda membuat presentasi berupa video dan boleh di-upload di YouTube Anda sendiri atau di IG, dan kasih Pak Pri link-nya untuk penilaiannya. Baik, terima kasih. Untuk hari ini, silahkan untuk dilakukan mulai dari pagi hari ini untuk kelas biologi dan PKN, lalu untuk kewirausahaan 2, lalu dilanjutkan kewirausahaan 1 untuk biologi dan PKN, lalu kemudian dilanjutkan lagi kewirausahaan 2 untuk PGSD, dan kakak PGSD, nanti Anda juga ada tugas untuk manajemen pendidikan. Terima kasih, salam sehat, salam sukses, saya akan tetap ada bersama Anda. Hari ini kita akan membuat kelas asinkronus, fokus group discussion, ya, memberikan Anda kesempatan untuk menjadi pribadi-pribadi yang kreatif, menciptakan pekerjaan, ya, dan memberikan akses kerja bagi orang lain ketika nanti kelak Anda betul-betul sukses menjadi pengusaha. Terima kasih, barokallah, dan sehat selalu, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ya, kuliah singkat kita melalui YouTube ini, dan tentu Anda nanti akan melakukan fokus group discussion. Sekali lagi, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi